Berikut ini adalah wawancara dengan pimpinan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Ibu, di sini saya mau meminta waktunya kepada Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas guru penggerak saya Bu. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu berkenan? Siap berkenan Bu. Baiklah Ibu, kita mulainya Ibu ya dengan pertanyaannya ya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Hampir mirip dilema etika dengan bujukan moral. Ya. Tetapi ada perbedaan yang signifikan. Kalau dilema etika itu kita berhadapan benar dengan benar. Dilema di mana di situ itu kita harus mengambil keputusan dan memilih keputusan, kedua-duanya dianggap sebagai pilihan yang benar. Jadi kita butuh banyak pertimbangan. Kemudian kita butuh banyak komunikasi dan masukan, termasuk butuh merefleksi diri bagaimana kita mengambil keputusan yang kita anggap benar. Kemudian bagaimana juga kita sama-sama benar. Jadi saya rasa memang butuh banyak pertimbangan. Baik Ibu, Ibu butuh banyak pertimbangan untuk merefleksikan tentang dilema etika tersebut. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang dilema etika yang sama benar. Kalau yang bujukan moral itu kita merasa benar, tetapi yang kita hadapi adalah sesuatu yang hal yang situasinya tidak sesuai, yang dianggap kita salah. Itu ya, kalau seperti itu mungkin kita mudah mengambil keputusannya, karena kita tahu posisi benar atau salah. Tetapi untuk mengambil keputusan dan kasus dilema etika tadi sebetulnya kita harus mengumpulkan banyak fakta atau beberapa hal yang kita jadikan pijakan yang mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Misal ada konteks dilema etika, itu siapa saja yang terlibat, kemudian apa yang dihadapi, menganalisis kebenarannya sampai berapa persen. Kemudian jika ada alternatif lain, kemungkinan besar kita mengambil alternatif itu beberapa persennya. Kemudian sebelum kita mengambil final keputusan, kita tentu merefleksi kembali. Kita kembalikan lagi, apakah keputusan yang kita ambil nanti efeknya ke depan seperti apa, dan terjadi pertimbangan. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Ibu akan merefleksi ya, terus untuk sama-sama tadi. Nah, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang akan Ibu lakukan selama ini? Ya, maksudnya yang Ibu lakukan selama di sekolah ini, Ibu. Tentu kita tidak lepas dari fakta ya. Iya. Tentu berapa pengaruh, ada kejadian juga pasti ada faktor pendukungnya, dan faktor ini kita jadikan fakta-fakta apa saja yang bisa kita tarik dari kesimpulannya. Kemudian tadi kan saya sudah sampaikan, selain fakta yang kita temui, siapa saja yang terlibat. Kemudian kita kembali mengambil keputusan benarnya sampai berapa persen tingkat kebenarannya.
Selanjutnya kita harus punya planning. Jika kita dianggap planning itu sama benar, ternyata sampai di tengah jalan planning itu tidak sesuai, otomatis kita harus punya planning selanjutnya. Kita punya beberapa rencana sampai kita menemukan yang terbaik. Jadi beberapa hal yang kita ambil keputusan tadi, belum kita membuat keputusan, kita merefleksi diri. Sekali lagi kita merefleksi diri apakah keputusan yang kita ambil tadi sesuai. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Ibu akan melakukan planning, terus melakukan pengambilan keputusan apakah itu sesuai atau tidak ya Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang saya anggap efektif selama saya menghadapi dilema etika adalah saya harus mengetahui siapa yang terlibat. Kemudian bagaimana bisa terjadi, itu yang paling penting. Jadi kita mengambil titik poinnya di sini, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, apakah sifatnya itu hujat, mendesak, atau bisa saja itu kan juga mempengaruhi nanti kita mengambil keputusan. Karena kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan planning atau keputusan sulit, dari situ kita harus tepat dan harus spontan, karena takut nanti kita jatuh yang di belakang, tetapi kita bergerak cepat. Baik Ibu, bagus sekali program-program yang akan Ibu lakukan, pengambilan keputusan yang ada pada dilema etika ini. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya ya Bu ya? Ya, Tantangannya karena kita masalah benar ya, sama-sama benar, kita merasa yang terlibat dalam hal ini sama-sama mempunyai kehujatan kebenaran. Jadi saya tidak akan berpihak dalam artian saya tidak akan menguntungkan si A dengan menguntungkan si B, atau saya tidak akan merugikan salah satunya. Jadi kita berada di tengah-tengah. Bagaimana kita memposisikan diri mengambil keputusan ini biar keduanya tidak sama-sama jatuh atau merasa keputusan yang kita ambil itu kurang adil. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita bahwa sebelum kita mengambil keputusan tentunya sudah ada komunikasi. Baik Ibu, bagus sekali. Ibu sebelum menyelesaikan masalah, Ibu melakukan komunikasi, terus tidak mengambil tindakan yang terlalu cepat gitu Ibu ya. Ibu akan mempertimbangkan melakukan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika ini? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang kira-kira akan Ibu jadwalkan ke depannya? Kalau untuk masalah dilema etika ini, Ya. tentunya kita tidak terjadwal ya. Oh iya. Karena tidak bukan yang terjadwal. terjadwal, bagaimana kita lihat kasusnya. Oh iya benar Kita lihat sekali. kasusnya terlebih dahulu. Kita tidak mungkin di bulan Januari kita harus menyelesaikannya. Kan kita membuat program langsung dan nggak mungkin menyelesaikan di bulan itu. Kita tidak menghadapi kasus seperti ini. Maka kita mulai dari analisis siapa yang terlibat, kasusnya bagaimana, kemudian kita mempertimbangkan ketika kita mengambil keputusan seperti apa yang kita musyawarahkan dengan segenap elemen yang ada di lembaga
Kalau ibu tanya ada jadwal khusus, saya jawab tidak ada. Karena kasus seperti ini bisanya sifatnya insiden. Tidak muncul tiba-tiba di bulan ini, mungkin bisa muncul di bulan yang akan datang. Oh, seperti itu ya Ibu. Jadi tidak terjadwal ya Bu ya untuk masalah kasus-kasus dilema etika ini ya Bu ya. Nah, baik, selanjutnya untuk pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang pertama, saya sebagai seorang manajer di lembaga, saya tentunya belum saya mengambil keputusan itu. Tentu kita memproteksi diri terlebih dahulu. Kemudian kita memang saya tidak menentukan titik terang itu. Saya tentu akan meminta pertimbangan kepada orang yang lebih profesional. Dari saya mungkin orang yang lebih memahami atau orang yang pernah mengalami kasus seperti ini. Iya, benar sekali. Jadi saya akan meminta pertimbangan, salah satu masukan buat saya. Jadi kita tidak menuntut, kemungkinan kita minta masukan dari luar, baik dari bawahan teman-teman, komite, yayasan. Jadi kita dilema etika itu kita anggap hal yang serius atau urgen. Ada beberapa hal yang nantinya saya akan mintai pertimbangan. Baik Ibu, bagus sekali Ibu sebagai pemimpin. Ibu akan mengambil keputusan yang enggak terburu-buru. Ibu akan mempertimbangkan dengan rekan, dengan komite, dengan ketua yayasan. Bagus sekali Ibu yang Ibu lakukan. Semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yang ada kasusnya tentang dilema etika Ibu? Yang paling penting adalah ketika mengambil keputusan atau sebelum kita mengambil keputusan, tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bisa dijadikan bahan pijakan atau saya bisa menyelesaikan masalah. Luar biasa sekali Ibu sharingnya, Ibu Kepala Sekolah. Nah, terima kasih ya Ibu atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya dalam wawancara singkat ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat juga untuk saya, terutama dalam pendidikan guru penggerak ini ya Ibu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Saya permisi ya Bu ya. Ini bermain. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, di sini saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya disuruh untuk mewawancarai Ibu. Tugas ini ada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu siap saya wawancarai Ibu? Insya Allah siap. Ya, kita langsung aja ya Ibu ke pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral Ibu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Ya Ibu, benar sekali, kalau benar lawan benar itu dilema etika. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan kemudian keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak, ada yang dirugikan. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Terus bagaimana langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu gunakan selama ini Ibu? Langkah-langkah yang saya ambil biasanya dengan klarifikasi tentang kebenaran dari kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari penyebab permasalahan, mencari siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang terdekat, diskusi kepada beberapa warga sekolah untuk sebuah penyelesaian tentang kasus tersebut yang baik dan tentunya yang bertanggung jawab dan tidak memihak kepada salah satunya. Baik Ibu, bagus sekali langkah-langkah yang akan Ibu ambil dari sebuah penyebab permasalahan, siapakah yang terlibat, terus dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menunjukkan solusinya dan menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum, dan solusi tersebut berguna bagi banyak orang baik secara jangka panjang. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus sebuah dilema etika Ibu? Tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu menyelesaikannya di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur dan bentuk seperti apa yang akan Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya akan melakukan solusi langkah-langkah yang disebutkan pada poin nomor 3 tadi. Berarti Ibu akan melakukan langkah-langkah yang disebutkan pada poin nomor 3 tadi ya Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Untuk sebuah keputusan biasanya saya mengajak teman-teman guru. Selama ini teman-teman guru membantu saya dalam membuat skala prioritas sebelum saya mengambil sebuah keputusan dari masalah tersebut, sehingga saya tidak gegabah dan saya tidak memihak dari salah satu dari mereka itu, intinya bersikap adil.
Berarti Ibu akan menyelesaikan masalah itu bersama dengan teman-teman guru menggunakan skala prioritas ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman yang selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan yang ada pada kasus dilema etika? Yang bisa saya ambil untuk sebuah daerah atau wilayah yang memiliki aturan tersendiri. Sebuah lembaga mungkin juga memiliki aturan sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksakan atau aturan yang kita miliki kita arahkan ke lembaga atau ke daerah tersebut. Mungkin Ibu pernah mendengar sebuah peribahasa di mana demi berpijak disitulah dijunjung. Itu yang bisa saya sampaikan dari hal yang itu tadi. Luar biasa sekali Ibu atas kasus-kasus tentang dilema etika, langkah-langkahnya, tantangannya, cara Ibu menyelesaikannya. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih Ibu karena ini nanti dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya bagaimana cara saya agar bisa mengambil sebuah keputusan, agar keputusan itu benar, lawan benar seperti itu Ibu. Nah, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu. Ya.